Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Fatoni STMMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau kita dapat hadir di dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita sanjungkan, marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sonia Dwi Saputri, dengan NIM 09031182025005 dari kelas Sirek 5B. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin mempresentasikan dari proyek sistem informasi yang sudah saya bikin. Proyek sistem informasi manajemen penyewaan baju adat modern berbasis website. Bab 1 ada pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Perkembangan internet pada zaman modern ini semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan produk tidak berwujud fisik sehingga dibutuhkan pengetahuan yang membuat perangkat lunak produk baik secara efisien dengan pendekatan teknik. Saya ambil dari sumber Hidayatullah 2015. Salah satu contoh perangkat lunaknya yang berkembang dengan pesat adalah sistem informasi berbasis web yang dapat terlihat. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian sangat penting dalam membangun perangkat lunak karena dengan adanya manajemen proyek, maka pekerjaan proyek dapat termonitoring dengan baik dan struktur, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan, waktu, biaya yang sudah disediakan. Studi kasus yang saya bahas dalam proyek ini adalah manajemen proyek pada pembuatan website penyewaan baju adat modern pada toko sokar modern. Pada toko sokar modern ini, proses penyewaan baju adatnya masih dilakukan secara manual, yaitu bertemunya antara penjual dengan pembeli secara langsung dan hanya dipromosikan melalui sosial media saja. Secara umum, proyek ini bertujuan untuk membuat perancangan manajemen proyek dengan membuat website dalam penyediaan baju adat modern untuk menjaga terjadinya kegagalan dari resiko dalam suatu proyek. Bagian B, tujuan. Laporan yang bertujuan sebagai pemenuhan tugas MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi, dengan membuat manajemen proyek dalam pembuatan website penyewaan baju adat modern di toko sokar modern. Manfaatnya ada 3 manfaat. Yang pertama, mengurangi risiko yang terjadi dalam pembuatan website. Dan yang kedua, mengetahui perkiraan anggaran proyek. Dan yang ketiga, mengetahui estimasi waktu pekerjaan proyek. Dalam ruang lingkup kegiatan ada 3 bagian. Yang pertama, menggunakan autentifikasi sebagai keamanan bagi user dan pemilik. Yang kedua, produk software berbasis website. Yang ketiga, produk yang dihasilkan masih berupa desain. Bagian D, metode yang digunakan menggunakan teknik SDLC, System Development Life Cycle. Terdapat 5 dinamika. Yang pertama, Recruitment Definition. Yang kedua, System and Software Design. Yang ketiga, Implementasi and Unit Testing. Yang keempat, Integration and System Testing. Dan yang kelima, Overretention dan Maintenance. Dalam teknik SDLC ini digunakan manajemen proyek adalah terstruktur bersifat waterfall, yang dimana setiap anggotanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Karena
agar tidak memiliki jeda waktu dan tidak memiliki kesalahan yang lebih fatal. Dalam pengumpulan datanya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proyek antar klien yang bertujuan untuk membuat informasi dan data yang berhubungan dengan pembuatan proyek. Ketersediaan data sangat menentukan dalam proses pengolahan analisa selanjutnya. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan dengan metode wawancara dan metode lainnya. Dalam proyek ini, instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data melakukan wawancara kepada penjual, mengumpulkan dokumen, dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan manajemen produk. Bab 2, yakni pembahasan. Diagram WBS. Tingkat pertama. Manajemen proyek sistem informasi pembuatan aplikasi penyewaan baju adat modern berbasis website dari sumber Jurnal Karya Herdian Bayu Subakti DKK 2018. Ada 5 bagian. Yang pertama menganalisis sistem, yang kedua perancangan sistem dan desain, yang ketiga pemeliharaan dalam pembuatan sistem, dan yang keempat testing uji coba sistem, yang kelima bagian implementasi. Baiklah, langsung saja WBS yang pertama ada analisis sistem. Tingkat yang pertama menganalisis, tingkat kedua melakukan wawancara kepada klien, menganalisis masalah pada sistem yang berkelanjutan, menganalisis kebutuhan untuk aplikasi penyewaan baju adat, menganalisis keputusan untuk aplikasi penyewaan, terus pembuatan dokumentasi akhir hasil analisis untuk aplikasi penyewaan baju adat. Tingkat ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara kepada klien, membuat janji wawancara dengan klien, dan menyisipkan lokasi tempat wawancara, melakukan wawancara pada klien, dan pembuatan dokumentasi hasil wawancara. Bagian yang kedua, tingkat kedua, menganalisis masalah pada sistem yang berjalan, terus menganalisis kebutuhan untuk aplikasi penyewaan baju. Tingkat ketiga, melakukan menelusuri detail masalah data tersebut, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pembangunan sistem, terus pembuatan dokumentasi hasil analisis masalahnya. Tingkat ketiga, mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem, menentukan kebutuhan sistem penyewaan, terus pembuatan dokumentasi hasil analisis sistem kebutuhan dalam penyewaan baju adat. Tingkat kedua, menganalisis keputusan untuk aplikasi penyewaan baju adat. Tingkat ketiganya, mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem, menemukan kandidatnya, menentukan tingkat kelayakan dalam kandidatnya, menentukan kandidat yang terpilih dari pengembangan sistem, dan melakukan pembuatan dokumentasi dari hasil analisis keputusannya. Bagian yang kedua ada WBS perancangan sistem dari desain. Memiliki 2 bagian, tingkat pertama desain, tingkat kedua yakni tugasnya mengumpulkan data untuk membuat desain sistem penyewaan baju adat, desain diagram dokumentasi sistem, desain DFD, desain ERD, desain skema, desain topologi, dan desain interface untuk sistem penyewaan baju adat. Dan bagian kedua ini, tingkat pertamanya dimulai dari desain juga. Tingkat keduanya mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan sistem dari desain tadi. Terus memerlukan desain untuk sistem dari sistem penyewaan baju adat dan membuat dokumentasi hasil sistem dari desain. WBS bagian ketiga adalah WBS pemeliharaan dalam pembuatan sistem itu sendiri. Memiliki 1 bagian. Tingkat pertama itu pemeliharaan, tingkat kedua melakukan pengadaian perangkat pendukung untuk sistem, terus menginstalasi sistem, training pada user, membuat dokumentasi hasil training,
melakukan perbaikan jika ditemukan dari pembuatan sistem, dilanjut untuk membuat dokumentasi dari hasil sistem tadi. PBS yang keempat, yakni testing atau uji coba dari sistem. Ada bagian yang pertama juga, tingkat pertama melakukan testing, tingkat kedua mengintegrasikan website yang telah dibuat, terus melakukan uji coba pada alpha, melakukan uji coba beta, melaksanakan rapat hasil testing tersebut, dan mengumpulkan dokumentasi hasil dari testing uji coba sistem. Dan yang kelima, bagian WBS implementasi. Terdapat satu bagian juga. Tingkat pertama itu implementasi, tingkat kedua itu mengumpulkan dokumentasi desain, yang kedua membuat database untuk sistem, membuat coding sistem, terus mengintegrasikan proses sistem, dan diolah menjadi database, data user interface, dan dilanjutkan untuk membuat dokumentasi hasil implementasi. Bagian E adalah task dari WBS. Bagian yang pertama memiliki kode task atau kegiatan saya buat dari lama waktu pekerjaan itu selama 3 hari. Saya buat dari 1, 2, dan 3. Dan kegiatan melakukan wawancara. SDM pelaksana task kegiatannya yang pertama menganalisis sistem, yang kedua ada staf administrator, yang ketiga ada bisnis analisis. Peralatan yang diperlukan, yang pertama perangkat ATK, yang kedua alat perekam wawancara, yang ketiga biaya perjalanan kegiatan, yang pertama melakukan sewa kendaraan. Bagian yang kedua, kode task kegiatannya itu lama waktu pekerjaannya selama 3 hari. Saya ambil dari 4, 5, dan 6. Kegiatannya melakukan pengumpulan data dan dokumentasi. SDM pelaksanaannya yang pertama melakukan perancangan sistem dari desain yang dilakukan oleh sistem analisis dan technical writer. Peralatan yang diperlukan, yang pertama perangkat ATK, yang kedua alat pengumpulan data, dan yang ketiga alat pengumpulan dokumentasi. Biaya perjalanan kegiatan, sewa kendaraan, dan sewa mobil dinas. Bagian ketiga itu lama waktunya pekerjaan itu selama 5 hari. Saya hitung dari 7, 8, 9, 10, 11. Kegiatannya melakukan pengadaian dan instalasi sistem. Bagian yang ketiga, SDM pelaksanaan dari kegiatan yang pertama, pemeliharaan dalam pembuatan sistem. Yang kedua, menganalisis sistem dari network engineer. Yang ketiga, technical writer. Peralatan yang diperlukan sama saja. Yang pertama, menggunakan perangkat ATK, tapi yang kedua ini dengan diperlukannya alat pendukung sistem, dan yang ketiga menggunakan alat instalasi sistem. Biaya perjalanan kegiatan sama seperti bagian yang kedua, menggunakan sewa kendaraan dan sewa mobil dinas. Bagian ketiga, lama waktu pekerjaan itu selama 5 hari, saya hitung dari 12, 13, 14, 15, 16. Melakukan instalasi sistem dan training dalam kegiatannya. SDM pelaksanaan kegiatan, yang pertama melakukan testing, uji coba sistem, yang kedua dilakukan oleh staf administrator dan staf analisis, yang ketiga dibantu oleh staf dokumentasi. Peralatan yang diperlukan sama seperti bagian yang ketiga. Yang pertama itu perangkat ATK dan alat integrasi web. Yang ketiga menggunakan alat penguji coba alpha beta. Terus biaya perjalanan kegiatan, yang pertama sewa kendaraan, dan kedua menyewa mobil dinas. Bagian yang kelima, lama waktu pekerjaannya itu selama 4 hari. Saya hitung dari 17, 18, 19, 20. Nama kegiatannya melakukan mengintegrasi juga, mengintegrasi website, menguji coba kembali, dan melakukan bagian implementasi.
SDM pelaksanaan kegiatannya, yang pertama mengimplementasi, yang kedua mengoperator sistem, yang ketiga itu dari operator network, itu sistem engineer juga. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama ada perangkat ATK, yang kedua alat pengumpulan dokumentasi untuk implementasi, dan yang ketiga alat membuat database dan coding pada sistem. Biaya perjalanan kegiatan sama seperti bagian-bagian sebelumnya, menggunakan sewa kendaraan sama sewa mobil dinas. Bagian F itu struktur organisasi proyek. Yang pertama ada organisasi fungsional. Dimulai dari project leader, penyewaan baju adat modern. Itu dilakukan oleh manajer fungsional analisis dan staf-stafnya, dan dia mengkoordinasikan proyek ini dari manajer fungsional analisis, baru dilanjutkan ke stafnya. Bagian yang kedua ada organisasi koordinasi manajer proyek, dimulai dari project leader penyewaan baju adat modern, itu ada manajer proyek perancangan sistem yang pertama, manajer proyek perancangan sistem yang kedua. Jadi, mereka mengkoordinasi proyeknya dari manajer proyek perancangan sistem, itu melakukan koordinasi dengan staf-stafnya juga. Bagian yang ketiga ada organisasi matriks lemah, dimulai dari project leader penyewaan baju adat itu dilakukan oleh manajer fungsional analisis dengan sistem-sistemnya, dengan staf-stafnya. Dia mengkoordinasi dari staf yang di bawah. Bagian bawah staf ini, dia mengkoordinasi ke staf lainnya, baru koordinasi ke manajer fungsional analisis. Bagian yang keempat, organisasi matriks yang seimbang. Dimulai dari project leader juga, penyewaan baju adat modern, dilakukan oleh manajer fungsional analisis juga. Dia mengkoordinasi produknya, dia dari staf bawah, terus tuh mendatar ke staf sampingnya, baru mengkoordinasi kepada manajer pembuatan perangkat lunak. Bagian yang kelima, organisasi matriks kuat, dimulai dari project leader juga, penyewaan baju adat, dilakukan oleh manajer fungsional analisis, dan manajer proyek perancangan sistem, manajer pembuatan sistem, manajer penguji sistem, manajer implementasi. Dia mengkoordinasi secara dua bagian. Bagian yang pertama melakukan proyek A, itu dilakukan oleh staf bagian akhir itu, dengan melakukan koordinasi ke staf bagian akhir juga, dikoordinasikan ke staf 2, koordinasi pada proyek B. Bagian G ada tata kelola anggaran proyek. Dimulai dari project linear sistem penyewaan baju adat modern dari toko soccer modern. Saya membuat ada 5 bagian. Yang pertama ada manajer analisis, yang kedua manajer perancangan sistem, yang ketiga manajer pembuatan perangkat lunak, yang keempat manajer pengujian sistem atau testing, dan yang kelima manajer implementasi. Manajer analisis dibantu dengan pegawai-pegawainya. Yang pertama ada staff universe, staff supporting, staff administration, documentation. Yang kedua itu tenaga ahli dan business analisis. Yang bagian yang kedua ada manajer perancangan sistem oleh pegawainya. Bagian yang pertama ada staff, terus staff itu ada 2 cabang lagi, staff supporting dan documentation. Terus bagian yang kedua dari manajer perancangan sistem ada tenaga ahlinya, dibagi lagi sistem analisis, database administrator, network engineer, dan UI UX. Dan bagian yang ketiga dilakukan oleh manajer pembuatan perangkat lunak pada sistem, itu ada 2 bagian juga, dibagi jadi staff dan tenaga ahli. Dari staff itu sendiri dibagi lagi jadi 2, staff supporting dan documentation. Di tenaga kerja ahli itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama programmer, database administrator, network engineer, dan design.
Bagian yang keempat ada manajer pengujian sistem. Dibagi menjadi 2 juga, ada staff dan tenaga ahli. Di staff juga dibagi menjadi 3 lagi, ada staff supporting, documentation, dan user tester. Dan bagian kedua juga ada tenaga ahli, itu dilakukan dengan sistem analisis juga. Bagian yang kelima ada implementasi, itu dibagi menjadi 2 juga, jadi staff dan tenaga ahli. Di staff ini dibagi menjadi 3, operator sistem, staff supporting, dan documentation. Terus dibagi bagian kedua itu ada tenaga ahli dibagi menjadi 2, sistem engineer, network engineer juga. Dilanjut dengan bagian yang H, pada estimasi anggaran proyek. Total anggaran proyek yang saya buat dari proyek sistem informasi penyewaan baju adat modern ini sebesar 33.990.000. Saya buat 26 kegiatan totalnya dan saya masukkan dari nama SDM pelaksana, peralatan yang telah dibuatkan, yang telah diperlukan, dan biaya peralatan yang akan diperlukan. Saya membuat tabel ini dengan sebaik-baiknya dalam rincian dana yang diperlukan dari anggaran proyek yang sudah saya bikin. Total keseluruhannya untuk anggaran proyek saya itu saya ulangi lagi sebesar 33.990.000. Baik, bab yang ketiga yakni penutup. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian yang sudah saya buat dari proyek sistem informasi penyewaan baju adat modern berbasis web ini, yang pertama, dengan digunakan sistem manajemen proyek sistem informasi ini agar dapat membantu dalam perencanaan pelaksanaan proyek, dalam membuatkan website agar lebih terencana di anggaran biaya, penjadwalan rencana kerja, dan membantu dalam melakukan memonitoring dari proyek yang sudah ada. Dan yang kedua, dapat berdasarkan dari WBS yang sudah saya buat itu agar lebih memanajemenkan waktu dan jadwal yang telah dijelaskan itu dapat disimpulkan juga dari pekerjaan proyek bersifat tanpa jeda dan setiap penugasannya harus selesai pada waktu yang telah ditentukan agar tidak dapat memunculkan resiko dari suatu proyek yang sudah saya bikin. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan buat para hadirin yang telah menonton dan menyaksikan, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pak Fatoni SDM MSI selaku dosen pembimbing MPSI yang saya hormati. Saya tutup dengan presentasi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.